welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today still with me Miss Cija, and now we will discuss about perbedaan cara penggunaan do, does, did, and done. Nah, do, does, did, and done ini dia adalah verb atau auxiliary. Jadi teman-teman kalau ada yang nanya do, does, did, dan ini dia bentuknya apa sih? Satu, dia bisa jadi verb. Kedua, dia juga bisa jadi auxiliary. Nah, itu ya teman-teman. So, now we will discuss, and before that, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So, happy starting and let's enjoy the video. Oke. Di sini kita yang pertama mau bahas do sama does dulu. Kita udah punya macam-macam subjek di sini. Ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, untuk do sama does kita fokus ke sini dulu. Ketika subjeknya I, you, they, we, ketika subjeknya I, you, they, we, dia menggunakan do. Tapi jika she, he, it, dia menggunakan does. Nah, untuk yang do dan does ini dia terdapat pada simple present. So, teman-teman bisa lanjut ke video simple present di Bahasaku Inggris. Kalian bisa klik simple present di situ untuk lebih jelasnya. Nah, I do, you do, they do, we do, itu jika do-nya berfungsi sebagai kata kerja. Jadi do di sini artinya saya mengerjakan, saya melakukan, saya bekerja. Kalian bisa bilang I do, saya melakukan. You do, kamu melakukan. Nah, tapi jika bentuknya adalah auxiliary, ini kita example dulu sebagai verb. Verb. Nah, di sini kalau verb berarti misalkan I do my test. Saya melakukan tes saya. Nah, do di sini dia mempunyai kedudukan sebagai kata kerja atau verb. Nah, untuk yang auxiliary gimana? Untuk auxiliary itu dia muncul pada kalimat negatif atau kalimat tanya. Untuk auxiliary dia muncul pada kalimat negatif atau kalimat tanya. Jadi biasanya misalkan contohnya I eat apple. Nah, untuk kalimat negatifnya kayak gimana? I don't eat apple. I don't eat. Nah, jadi di situ muncul auxiliary do karena subjeknya I, you, they, we. Nah, untuk kalimat tanya berarti do I eat? Itu ya teman-teman. Jadi kalau pada kalimat positif, do-nya ini muncul ketika dia menjadi kata kerja. Ketika kalian mau bilang saya mengerjakan tes saya, I do my test. Nah, kalian bisa pakai kata kerjanya. Tapi dalam kalimat negatif atau kalimat tanya, do-nya itu tidak berposisikan sebagai kata kerja, melainkan berposisikan sebagai auxiliary. Misalkan kalimat positifnya I eat, nah negatifnya I don't eat. Interrogatifnya do I eat. Jadi itu perbedaan antara do yang kata kerja dengan do yang auxiliary. Oke, next sekarang kita masuk ke subjek yang she, he, it. Nah, untuk yang she, he, it dia pakai does. Ketika verbnya, nah contohnya seperti misalkan she does her test. She does her test. Nah, does di sini berkedudukan sebagai verb atau kata kerja yang biasa muncul di kalimat simple present, kalimatnya kalimat tipe positif. Nah, tapi ketika dia berubah menjadi auxiliary, dia berkedudukan menjadi auxiliary. Nah, itu muncul di kalimat negatif dan interrogatif. Misalkan
kita tetap mau pakai kata kerja does. Berarti she doesn't do. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini. Jika yang pertama fungsinya sebagai kata kerja, she does her task. Tapi yang kedua fungsinya itu sebagai auxiliary. She doesn't do her task. Does she do her task? Nah, do di sini dia itu adalah kata kerja yang dimana ketika sudah ketambahan auxiliary does, nah dia harus berubah menjadi kata kerja pertama. Kalau does itu kata kerja apa, Miss? Dia kata kerja yang ketambahan s atau es. Itu muncul pada kalimat simple present. So, sekali lagi di sini kita hanya ngebahas perbedaan cara penggunaan do dan does. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, lebih detail dan spesifiknya, teman-teman bisa kunjungin video kita di sini yang simple present. Next, kita bakal bahas yang did. Sekarang did. Untuk did, nah dia ini kalau verbnya itu berarti kata kerja kedua. Jika do itu kata kerja pertama, does itu kata kerja s atau es, nah did ini dia kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu berarti muncul di mana, Miss? Muncul di simple past ya. Kata kedua itu muncul di simple past. Jadi teman-teman nanti setelah belajar ini yang bagian did, kalian bisa lanjut ke simple past. Untuk did, dia tidak ada perbedaan subjek. Semua subjeknya sama. I, you, they, we, she, he, it. Semuanya menggunakan did. Nah, untuk did sendiri, dia itu bisa jadi verb, bisa jadi auxiliary. Contoh verbnya gimana? Nah, verbnya misalkan kita masih pakai contoh yang sama. I did my task. Nah, did di sini dia berfungsi sebagai kata kerja. Dia juga bisa berfungsi sebagai auxiliary pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, contohnya gimana? I didn't. Nah, did yang tadinya berfungsi sebagai kata kerja ketika sudah ketambahan auxiliary did di depan, dia berubah menjadi kata kerja pertama. I didn't do my task. Tuh. Sekarang kalau jadi kata tanya gimana? Did-nya di depan. Did I do my task? Nah, ini yang dimaksud dengan did sebagai verb dan did sebagai auxiliary. Sometimes dia bisa menjadi verb yaitu verb 2 dan dia juga bisa menjadi auxiliary pada past time. Oke, mudah-mudahan segini teman-teman paham. So next we will discuss about done. Okay, now we will continue to the last point yaitu done. Dan itu, nah, pengecualian untuk done, dan itu dia tidak bisa menjadi dua bentuk. Dia hanya bisa menjadi satu bentuk yaitu kata kerja saja. Baik aktif maupun pasif. Karena dan itu kata kerja ketiga, verb ketiga, berarti dia itu biasa muncul pada kalimat-kalimat perfect. Contohnya present perfect atau past perfect. Nah, harus ada kata bantunya atau auxiliary-nya. Nah, contohnya adalah kita membahas di present perfect. Berarti I, you, they, we, dia harus ketambahan have. Baru kita bisa tulis dan di sini. Nah, sekarang yang she, he, it harus ketambahan has. Baru kita bisa pakai dan. Oke. Nah, jadi cara penggunaan dan itu hanya untuk kata kerja saja. Tapi dia ini berada di kalimat yang tipenya tipe perfect. Berada di present perfect dan past perfect gitu ya, atau future-nya juga ada. So, contohnya gimana? Misalkan, I have done my homework. Example, I have done
my duty. Gak muat ya, homework. I have done my duty. Nah, dan di sini dia berkedudukan menjadi verb, yaitu verb ketiga. Nah, sebelum jadi verb ketiga, dia ada auxiliary tambahan yang menunjukkan perfect, yaitu have. Dan have ini dia kita khususkan untuk subjek I, you, they, we, gitu ya teman-teman. So next, sekarang ada subjek she, he, it. Sama aja, yang membedakan hanya auxiliary-nya saja. Example, she has done her duty. Nah, dannya di sini lagi-lagi dia sebagai verb 3. Bisa pasif juga ya Miss, tadi katanya? Bisa, karena verb 3 itu identik dengan pasif, karena pasif kita menggunakan kata kerja ketiga. So, dan itu salah satu kata kerja ketiga. Contohnya gimana? Misalkan, ini kan kalimatnya aktif. Nah, kita rubah aja jadi kalimat pasif. Jadi, my duty have been done by me. Nah, sekarang juga sama. Her duty has been done by her. Oke, nah, dan yang kedua ini dia berposisikan sebagai kata kerja ketiga di kalimat pasif. Oke, jadi ini dia pembahasan perbedaan penggunaan dari do, does, did, dan then. Kalau do, does, kita ulang lagi, kalau do, does itu dia adanya di simple present. Tapi kalau did dia adanya di past, dan then dia adanya di perfect. So that's it from me, Miss Yuja. See you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Bye-bye.